Oke, budget 3 jutaan buat beli iPhone di tahun 2024 di pertengahan tahun ya. Ini konten pertama gua ngebahas iPhone di pertengahan tahun untuk budget 3 jutaan. Apa sih dapat? Yang pertama adalah iPhone 8 Plus. Ini yang resmi-resmi aja nih ya. iPhone 8 Plus resmi Indonesia, iBox ya. Gigabyte-nya di memorinya internalnya di 256 GB. Buka harga di 3,5 juta. Sekarang gue tanya ke lu deh, 3,5 juta buat beli sebuah iPhone yang masih ada home button-nya. And this is not the iPhone SE, ya ini adalah iPhone yang udah old. Untuk sebuah budget 3,5 juta udah nggak dapat updatean iOS terbaru. Coba, think again. Ya, kalau kita pikir apakah ini worth it? Kalau lo mau tahu ini worth it atau tidak, gue udah sering bahas untuk iPhone 8 Plus. Coba lo obrak-abrik aja video-video gue di channel nggak jelas ini. Itu gue ngebahas detail mengenai iPhone 8 Plus ini. Jadi ya sayang budget lo. Harus sayang budget juga sih. Lo ngeluarin 3,5 juta worth it nggak sih buat lo? Gue udah ngebahas secara detail. Lo coba lihat-lihat aja video-video gue yang nggak jelas di channel nggak jelas ini. So, kesimpulannya budget 3,5 juta buat HP utama. Gua rasa kalau lu yang advance banget, yang bener-bener hardcore parah make HP, ini nggak bisa dijadiin patokan untuk direkomendasin HP utama. Yang pertama, handphone ini besar, ukurannya besar, cuman lu bisa lihat sendiri dagunya gede, ya bagian jidatnya gede, dan HP bogem ini lu masukin kantong lumayan susah, tapi layarnya nggak segede itu dan baterainya nggak segede itu. So buat daily ada dua hal yang menghambat. Yang pertama, ukuran handphone yang gede tapi layarnya nggak segede itu. Jadi lu cukup butuh adaptasi juga beberapa hari. Dan poin yang kedua, handphone ini gede tapi baterainya ya bakal kalah sama Android harga 1 jutaan yang ada di sampingnya. Jadi iya, lu ngeluarin 3,5 juta buat sebagian orang itu duit yang cukup banyak tapi nggak bisa dijadiin HP utama. Iya, kalau lu nanya ke gue, sebenarnya nggak terlalu worth it sih untuk iPhone 8 Plus di tahun 2024. Oke, bang, gue nggak mau 8 Plus bang, tapi yang lain lah. Tapi budget gue masih 3 juta. Oke, ada iPhone X, tapi di sini downgrade ya. Tadi 8 Plus internalnya 256 GB, sekarang iPhone X cuman lu dapetnya yang 64 GB. Harganya mirip-mirip di 3.450. This is the iPhone X. Di budget 3 jutaan lo dapat iBox lagi. Udah tua banget rasanya ya kan. Kayak waktu tuh cepat berlalu sekali ya kan. Nah, untuk iPhone X di tahun 2024 sebenarnya kalau lo beli yang Inter dan lo aman banget nggak keblokir itu worth it cuy. Di harga 2 juta dengan spek HP yang dikasih seperti iPhone X ini worth it. Cuman sayang ya bagi sebagian orang menurut gue, ayo taruhan sama gue deh. Lo ngeluarin duit 3 juta lebih gitu. Memori cuma 64 GB. Udah gitu kameranya gitu-gitu aja. Hasilnya nggak bagus-bagus amat. Apakah kalian mau beli iPhone X? Gue juga udah ngebahas iPhone X ini cukup detail di channel ini. Jadi lo bisa lihat-lihat lah video-video gue yang ngebahas iPhone X ini. Banyak kok detail banget gue ngebahasnya. Tapi intinya gini, kalau lo beli iPhone X, lo tuh beli prestisnya ya. Kayak Pony, handphone mantan flagship. Tapi pada dasarnya, semuanya itu mirip-mirip aja kayak iPhone 8. Ya penonton gue udah pada tahu lah. Cuman yang orang nggak ngehnya, bang chipsetnya sama kok dan baterainya itu ada 2 jauh lebih awet. Yang mungkin orang belum tahu karena belum megang kali ya. Kalau lo beli iPhone X di tahun 2024, banyak banget resikonya. Yang pertama, handphone ini tuh banyak banget kanibalan ya. Kalau lo beli bisa jadi bodinya udah gantian, kamera udah gantian, baterai udah gantian. Tapi itu hal yang wajar sekali kayak gitu-gitu. Tapi yang paling enaknya, iya, layar KW. Ya, masalahnya handphone ini tuh bukan kayak iPhone 8, iPhone 7, iPhone SE, Gen 1, Gen 2, Gen 3. Bukan. Ini handphone pertama Apple pakai layar OLED. Nah, ketika layarnya di KW-in, itu nggak enaknya berasa banget. Beda sama iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE, Gen 1, Gen 2, Gen 3. Kalaupun layarnya diganti KW, itu masih lumayan enak. Tetap masih toleransi lah. Kita makainya tuh masih berasa nyaman. Karena memang teknologi OLED yang dibawa dari bawaannya, dan ketika kita ganti LCD KW yang bukan OLED, itu acak-adul banget. Warna kontrasnya itu, dah lu bikin pusing. Yakin gue 100% kalian pasti pusing. Jadi kalau beli iPhone X, di samping ya memang udah gak gimana-gimana banget HP-nya, harus antisipasi banget kalau beli iPhone X. Kalau bisa layarnya yang masih ori bawaan Apple. That's why sampai saat ini gue juga gak jualan iPhone X ini. Kenapa? Karena gue gak mau nyusahin orang.
dalam hal nyusahin apa ya? Lu beli lumayan mahal gitu, meskipun gue jual yang resmi gitu. Tapi kalau layarnya KW itu bener-bener nggak enak, makanya ini nggak masuk di list katalog gue iPhone X ini gue ban. Kenapa? Karena iya saking busuknya yang beredar stok di pasaran. Oke, iPhone X udah kuno bang. Oke, yang paling baru sedikit lah. iPhone XR. Ya berhubung karena budgetnya mepet, iya untuk di optional kali ini udahlah 64 GB Inter. Ini bukan resmi. Gini. Tapi kalau seandainya lu bisa dapetin iPhone XR yang Inter dan gak keblokir-blokir, bede, apalagi yang emailnya udah didaftarin, lu beruntung banget cuy. Tapi masalahnya dari seribu handphone, nih bayang-bayang dong ya, dari 1000 handphone kemungkinan ada 700 HP yang emailnya pasti keblok. Saran gue kalau lo beli iPhone XR, benar-benar harus lo cek. Simpel lagi nih tips and trick ya kalau lo beli iPhone XR kayak gini. Gue udah ngebahas iPhone X ini worth it itu kayak gimana, lo cek aja dari video-video gue yang lain. Tapi di sini gue ngebahas dari sisi cara gimana lo beli deh. Kalau seandainya lo kepincut banget sama iPhone XR ini, memang kalau dari spesifikasi buat ngegame, kamera dan lain-lain, ini yang paling kenceng, yang paling the best daripada iPhone yang gue rekomendasiin yang dari awal, dari iPhone 8 Plus, iPhone X ini paling mutakhir, paling goks. Cuman cara belinya harus pakai cara. Yang pertama biar nggak keblokir, lu harus cek history pelanggannya, orang yang jual. Misalnya gini, bang, gue beli HP ini, boleh screenshot gak? Lu belinya dari kapan? Simpelnya minta foto history dia yang lama, yang benar-benar dijepret pakai HP ini. Kalau seandainya dia make udah lebih dari 3 bulan, sekitar 4 bulan, 5 bulan, tapi nggak keblokir, itu aman banget. Tipsnya sesimpel itu. Jadi lu minta screenshot galeri dia, ya dia bisa di blur gitu kalau ada foto privacy. Emang agak ribet, cuman simpelnya kayak gitu. Kalau lu udah dapet data handphone ini udah dipakai sama dia lebih dari 4 bulan aman, 5 bulan aman, ya udah berarti emailnya itu aman. Itu tips simpelnya ya, sesepele itu aja. Nah, kamera yang ada di XR ini masih bisa diadu sama iPhone SE kedua dan SE ketiga. Karena modul kameranya nih di dalam gede ya. Sensor kameranya gede. Cuman software-nya kalah aja sama si iPhone SE Gen 2, Gen 3. Selebihnya kalau lu ambil data mentahnya, video mentahnya, lu edit lagi, handphone ini the best banget untuk bikin video. Gila. Cuman nih lu bisa lihat sendiri, karena handphone ini udah berumur, kacanya tuh udah pada baret, kaca lensa kameranya. Jadi saran gue ganti kaca kameranya aja bisa. Atau lu ganti backdoor yang ori copotan. Itu banyak banget jual di forum, ya harganya sekitar 100-200 lah. Tapi sekiranya yang lecet-lecet gitu lu bisa pilih-pilih sih. Yang agak mulus. Masih cukup banyak kok yang mulus-mulus juga yang beredar. Jadi menurut gue, ya ini aja rekomendasi gue. Ada 3 biji, silakan kalian pilih-pilih sesuai kebutuhan aja. Dan sampai jumpa di video berikutnya.